Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal AKM numerasi. Nah, soal yang pertama, kita diberikan sebuah ilustrasi atau sebuah gambar atau sebuah informasi tentang jembatan Barelang. Nah, informasi yang pertama, jembatan satu Barelang itu menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Nah, dari informasi inilah kita kemudian diberikan sebuah soal untuk kita jawab. Nah, perhatikan. Informasi yang kedua, sesuai master plan Barelang, Pulau Tonton akan dikembangkan sebagai kawasan wisata. Dan yang ketiga, jembatan satu Barelang berstruktur cable stayed dengan konstruksi beton prategang. Dan yang keempat, jembatan ini ditopang oleh 56 pasang kabel. 56 pasang berarti satu pasang 2 kabel, sehingga totalnya adalah 112 kabel yang dipasang pada bagian atas tiang dari balok tepi. Nah, kemudian panjang total jembatan satu Barelang adalah 642 meter dengan panjang bentang utama 350 meter. Nah, informasi yang keenam, jarak dari tiang, yang ini tiang, ke bagian tengah yang ini itu adalah 120 meter. Nah, Alamsyah melintas di atas jembatan tersebut dan ingin memperkirakan tinggi tiang jembatan. Berdasarkan informasi di atas, berapakah tinggi tiang jembatan Barelang diukur dari permukaan jalan? Jika diketahui tali terluar membentuk sudut 35 derajat dengan permukaan jalan. Nah, ini maksudnya tali terluarnya itu membentuk sudut 35 derajat. Nah, kita diberikan opsi gunakan sin 35 derajat sama dengan 0,57, kemudian cos 35 derajat sama dengan 0,82, dan tan 35 derajat sama dengan 0,7. Nah, A 98,4 meter, B 84,0 meter, kemudian C 74,8 meter, D 70,2 meter, dan yang E 68,4 meter. Nah, kita selesaikan. Informasi pentingnya adalah ini. Tali terluar membentuk sudut 35 derajat dengan permukaan jalan. Ini kan tiangnya. Ada sebuah tiang yang ini. Kemudian tali terluarnya itu membentuk sudut 35 derajat. Nah, ini 35 derajat. Nah, diketahui ini. Jarak dari tiang ke bagian tengah jembatan itu 120 meter. Nah, yang ditanyakan tinggi tiang. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah tinggi tiangnya berapa. Nah, kita diberikan 3 opsi, sin, cos, dan tangen. Nah, kita harus bisa menentukan persamaan mana yang kita gunakan. Nah, ingat di kelas 10 kita pernah diberikan materi perbandingan trigonometri itu bahwa sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kemudian cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dan yang terakhir tangen alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Cara kita untuk mengetahui yang mana kita gunakan, lihat pada soalnya. Yang diketahui di soal adalah sisi sampingnya 120 meter. Yang ditanyakan adalah sisi depannya atau sisi tegaknya. Sehingga persamaan tersebut atau soal tersebut memberikan kita 2 informasi, depan dan samping. Lihat, fungsi trigonometri yang melibatkan depan dan samping adalah tangen alfa, sehingga kita gunakan rumus tangen alfa sama dengan depannya adalah X, sampingnya 120. Nah, ini menjadi tan alfa berarti tan 35 itu 0,7 sama dengan X dibagi 120.
Nah, berarti X sama dengan 0,7 dikali 120. Nah, hasilnya adalah 84,0 meter. Oke, kemudian soal selanjutnya. Nah, kita diberikan informasi lagi tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Nah, diketahui kerangka atap rumah Pak Budi tampak sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Ini atapnya. Jika T menyatakan tinggi atap rumah dan ukuran T yang benar adalah yang mana? Oke, kita disuruh mencari ukuran T. T yang ini. Tingginya. Nah, lihat. Kalau kita misalkan ini suatu segitiga yang ini dengan sudutnya 35 derajat dan sisi sampingnya 2 meter, maka melibatkan sisi tegak dan sisi samping sehingga kita menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa berarti 35 derajat sama dengan T per 2. Depan dibagi dengan miring sehingga diperoleh tan 35 itu dikali silang kali 2 sama dengan T. Jadi yang benar adalah bagian C. Oke, selanjutnya perhatikan sketsa berikut. Ada Pulau Tonton dan Pulau Batam. Nah, Adi dan Citra ingin mengetahui jarak antara Pulau Batam dan Pulau Tonton. Nah, kita cari jarak ini. Adi berada di titik C. Di sini Adi. Persis di depan Tugu Batu A. Nah, persis di ini Tugu Batu. Dia persis, artinya tegak lurus. Adi dengan Tugu Batu. Sedangkan Citra berdiri di titik B. Sini Citra. Yang jaraknya 100 meter dari titik C. Berarti ini BC jaraknya 100 meter. Adi dan Citra kemudian membuat sketsa seperti gambar. Apakah dengan menggunakan sketsa tersebut Adi dan Citra dapat mengukur Pulau Batam dan Pulau Tonton? Nah, ini bentuk soalnya bentuk soal uraian. Jadi kita disuruh menjelaskan apakah dengan sketsa yang diberikan serta informasi yang ada pada soal kita bisa menyelesaikan soal ini atau tidak. Nah, diberikan juga di soal bahwa panjang BD adalah 20 meter. Kemudian DE adalah 40 meter. Nah, berikan alasan Anda. Jadi kita disuruh berikan alasan. Lihat, yang dicari adalah panjang AC. Karena ini jarak Pulau Tonton dan Pulau Batam. Nah, dengan informasi yang ada ini, apakah kita bisa mencari jarak Pulau Tonton dan Pulau Batam? Ya, kita lihat. Ini ada dua segitiga, segitiga BDE dan segitiga BCA. Nah, lihat, ini adalah ini tegak lurus, ini juga tegak lurus, kemudian ada dua sudut yang bertolak belakang, sehingga besarnya sama. Nah, perhatikan segitiga BDE dan BCA. Dua buah segitiga ini memiliki dua pasang sudut yang ukurannya sama. Jadi ini sama dengan ini, kemudian yang ini tegak lurus, ini juga sama tegak lurus, jadi ukurannya sama. Sehingga sudut ketiganya itu berukuran sama juga. Ya, berukuran sama sehingga kita peroleh segitiga BDE itu sebangun dengan segitiga BCA. Nah, karena sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama. Sehingga perbandingan sisi yang bersesuaian yang ini. BD banding BC itu sama dengan DE. DE banding AC. Nah, BD itu ukurannya 20. BC 100. DE 40. Kemudian AC yang dicari. Nah, dari ini jadinya 20 per 100 sama dengan 40 per X. Nah, kita kali silang. Jadinya 20X sama dengan 4000. Nah, X sama dengan 200. Artinya dari sketsa yang diberikan, kita dapat mengukur jarak Pulau Batam dan Pulau Tonton.
Soal selanjutnya, rumah Mbak Runiang di Flores berbentuk kerucut dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah adat ini menggunakan daun alang-alang atau ijuk. Bentuk dan pembagian ruang rumah Mbak Runiang ditampilkan dalam gambar. Nah, seperti ini. Nah, tingginya 14 meter, kemudian diameternya 14 meter juga. Nah, kita buat sketsa dalam bentuk kerucut. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang sudah ada, kita disuruh untuk memberi tanda centang pada pernyataan yang benar. Ini namanya soal pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, ataupun bisa 4. Nah, tingginya tadi 14 meter, diameternya 14, artinya jari-jarinya 7. Nah, kita ditanyakan yang pertama, luas permukaan bangunan yaitu 154 meter kuadrat. Kira-kira benar atau tidak yang ini? Nah, sehingga untuk mencari luas permukaan, kita gunakan rumus Pi R tambah S. Nah, S-nya adalah pelukis. Nah, di sini kita belum tahu pelukisnya. Kalian bisa gunakan teorema Pythagoras untuk mencari berapa panjang pelukisnya. Jadi pelukis atau S itu sama dengan akar 14 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 196 tambah 49. Hasilnya yaitu 5, kemudian 3, 4, 2, 4, 5. Atau 7 akar 5. Nah, sekarang untuk mencari luas permukaan, kita gunakan rumus ini Pi R tambah S. Jadinya Pi-nya 22 per 7. Kemudian R-nya 7. Kemudian R-nya 7 tambah S. 7 akar 5. Nah, ini hasilnya 22 kali 7-nya keluar. Sisa 1 tambah akar 5. 22 kali 7 hasilnya 154 dikali 1 tambah akar 5. Nah, berdasarkan itu luas permukaannya 154 meter kuadrat. Ya, salah. Kemudian banyak daun ijuk yang menutupi atap rumah. Kalau ditanyakan banyak daun ijuk yang menutupi, artinya yang ditanyakan adalah luas selimut. Rumusnya adalah Pi R S. Nah, Pi-nya 22 per 7. Kemudian R-nya 7. S-nya 7 akar 5. Nah, kita selesaikan ini habis. 22 kali 7 hasilnya 154 akar. Nah, ini benar ya, 154 akar 5 meter kuadrat. Kemudian volume rumah adat tersebut adalah 2156. Kita cari volumenya. Rumusnya yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alas Pi R kuadrat kali tinggi. Tingginya 14. Jadinya 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 dikali 14. Nah, 7 pangkat 2 itu sama dengan 49 ya. 22 per 7 kali 49 kali 14. Nah, ini habis 2. Nah, kalau kita kalikan hasilnya 2156. Jadi benar. Kemudian yang ketiga, ruang tingkat pertama lebih besar dibanding ruang tingkat kedua. Benar ya? Karena ini berbentuk kerucut, maka makin ke atas itu makin kecil. Nah, berarti ruang yang paling bawah memiliki ruangan paling besar. Oke, soal yang keempat. Berdasarkan grafik di atas, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Yang pertama, tarif tol per kilometer negara Malaysia paling murah. Kita lihat. Apakah paling murah? Ya, benar ya. Paling murah Malaysia. Tarif tol per kilometer negara Thailand paling mahal. Thailand. Nih. Bukan ya, yang paling mahal adalah Singapura. Jadi salah. Indonesia berada di posisi pertama jika tarif tol per kilometer diurutkan dari yang termahal.
Nah, salah juga ya, karena yang termahal masih Singapura. Kemudian jangkauan tarif tol per kilometer dari kelima negara sebesar 1.944,5. Jangkauan itu adalah tarif termahal dikurang tarif termurah. Nah, tarif termahalnya adalah 2.890,8 dikurangi dengan termurah 946,3. Nah, kalau dikurangkan hasilnya 2890,8 kemudian 946,3. Kita kurangkan 5. 0 kurang 6 hasilnya 4. Pinjam 1 tadi, jadi sisa 8. 8 kurang 4, 4. Kemudian pinjam 1 tadi di sini. Kemudian 8 dikurang 9. Dipinjam 1, 18 kurang 9 hasilnya 9. Sisa 1 di depan. Sehingga diperoleh 1944,5. Benar ya? Nah, jika tarif tol per kilometer kelima negara diurutkan dari yang termurah, Filipina berada di tengah. Kita urutkan dari termurah. Berarti ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ini, Thailand. Yang ketiga Filipina, yang keempat Indonesia, yang kelima Singapura. Nah, yang tengah adalah yang ketiga berarti Filipina. Nah, ini benar juga. Sehingga seperti itu jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal-soal AKM kita. Akan dilanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.